Om Swastiastu, Om Awigedamastu Namasia, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang tiang hormati, puja anu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asung kerewara anugerahnya, Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kertawara anugerahnya berupa kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat memahami praktisi ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat sedharma yang berbahagia, kali ini saya, Putu Randy Eka Putra, akan mengangkat tema menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu adalah hal lumrah yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa, tepatnya salah. Seperti pepatah Jawa mengatakan, ora ono urip tanpa sandungan, ora ono masalah tanpa pungkasan, yang artinya tidak ada hidup tanpa cobaan dan tidak ada masalah tanpa akhirat. Dan ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkanlah diri kita sendiri, karena tidak hati-hati dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut? Dan apakah dalam ajaran agama Hindu ada ajaran sastranya? Baik, untuk teman-teman yang terkasih, ada 3 perkara hidup. Yang pertama, durlabaning arta, yaitu sulitnya mendapatkan uang yang benar. Saat perekonomian menjadi sulit, oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran Hindu, terdapat 3 cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu aniaya arta, uang hasil kekerasan, apari kiesa arta, uang hasil penggelapan, dan arta saking kesami, suatu uang hasil sogokan lawan. Adapun permasalahan yang kedua, sumalaning klese, artinya dalam kehidupan ini mudah sekali munculnya masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Taittiriya Upanishad, ada 5 hal yang dapat mengotori hidup yang disebut panca klese, yaitu avidya, amista, raga, dewasa, dan abnivesa. Avidya adalah 7 kesinambungan karena gelap hati yang disebut sabda timira. Amista arti mementingkan diri sendiri atau egois. Raga artinya mengumbar hawa nafsu. Dewasa artinya pendendam. Abhyanesa artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Itulah 5 hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang menimpa. Adapun perkara hidup yang ketiga, dukaning mangkrasa kutambah, sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan dalam jangka waktu pendek. Keakraban tersebut secara umum mudah didapat, tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan? Dan hal terbesar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah?
Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu permasalahan menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang merasa mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakannya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri. Namun terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikan dan akhirnya kita terpuruk dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Apakah ketika diam masalah akan berhenti begitu saja? Oh, tentu tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahannya, dan bersyukur atas cobaannya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan itu salah, maka hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah minta maaf. When you are right, you have no need you bakery when you are young, you have to ring you angry. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dan menyelesaikan permasalahan. Bersyukur selalu ada hal positif dalam hidup yang kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang atau perspektif terhadap dunia ini. Contohnya, jika saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Anda harusnya bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Dari uraian tersebut, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini bahwa suatu permasalahan merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita kembali kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalah membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kata kuncinya adalah jika kamu mundur berarti kamu lemah. Jika kamu menghindar berarti kamu yang salah. Dan jika kamu lari berarti kamu pengecut. Demikian sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Suro Dijoyo Ningrat, Lebur Dening Pangastuti, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi 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 Om.